Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah smartphone yang chipsetnya udah rata kanan, kameranya rata kanan, baterainya rata kanan, atau gampangnya ini adalah sebuah smartphone flagship killer yang menjadi kejutan di akhir 2020 ini. Dan perkenalkan, ini adalah Mi 10T Pro yang saya pre-order di JDID dengan harga 699 atau 7 juta lah ya. Harganya mirip seperti Poco F2 Pro. Dan saya kira kalau misalkan kita pre-order di JDID bakalan ada free gimmick, karena di JDID bilangnya gitu. Ternyata ketika datang ya cuma HP aja, nggak ada gimmick. Cuman ada beberapa teman saya yang dapat earbuds, ada yang dapat power bank. Mungkin buat kalian yang udah pre-order bisa share di kolom komentar apakah kalian dapat, karena kayaknya random banget gitu ya. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Dan seperti yang kalian tahu, Mi 10T ini ada dua varian. Jadi ada yang Mi 10T Non Pro harganya 599. Bedanya ada di memori internal. Kalau yang Mi 10T Non Pro 128 GB, kameranya 64 megapiksel. Nah, saya beli yang Pro dengan harga 699, memori internalnya 256 GB. Dengan kameranya di sini sudah tertulis ya 108 megapiksel. Sensornya dari Samsung. Kalau yang Mi 10T 64 megapiksel itu dari Sony. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua varian warna. Sebenarnya cuman saya dapatnya yang Cosmic Black. Tapi buat kalian yang nggak suka warna gelap, kalian bisa pilih varian yang Lunar Silver. Nah, kalau di boxnya ini kalau kita lihat hanya sedikit aja ya selling pointnya ya, padahal fiturnya banyak banget. Jadi ada layarnya yang udah menggunakan Adaptive Sync Display 144Hz, kemudian baterainya juga lumayan besar 5000 mAh, dan chipsetnya seperti yang kalian tahu juga udah pakai Snapdragon 865 7 nanometer. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk yang versi pre-order ini dapat apa aja. Siapa tahu di dalamnya ternyata ya untuk earbudnya nggak mungkin sih. Oke, jadi pertama ada box di sini dan kita mendapatkan SIM ejector, kemudian ada dongle. Ini dongle dari Type-C to audio jack. Kemudian juga ada seperti biasa ya, thanks card dari Mr. Alvinse, dan juga ada case transparan seperti ini. Wah, dengan ada tulisannya di sini Xiaomi yang gede banget. Oke, kemudian juga ada smartphone-nya sendiri, tentunya kita taruh di sini dulu. Kemudian ada kabel charger yang warna konektornya orange dan juga udah pakai konektor Type-C, dan ada adapter yang outputnya 33 watt. Jadi ini adalah Mi 10T Pro. Wah, gila, desainnya menurut saya sih keren banget sih ya. Desain itu memang selera orang masing-masing, tapi entah kenapa saya suka banget nih dengan desainnya. Kamera BAM-nya juga agak unik sekarang. Dan kalau kalian lihat finishing bagian belakangnya ini mantul banget. Nah, saya bisa ngaca tuh di situ. Dan untuk bagian belakangnya ini sudah terlapisi dengan Corning Gorilla Glass 5, tapi apakah dia magnet fingerprint? Kita coba. Mumpung tangan saya lagi basah juga. Nah, seperti itu ya, ada tapi dia langsung hilang. Kemudian di bagian belakangnya ini 3D curve seperti ini. Dan gila, kalau kita lihat kamera BAM-nya ini tebel banget tuh ya. Kalau kalian lihat ya, setebel ini. Jadi kalau misalkan kita taruh di meja, wah, seperti ini ya. Tapi biasanya kalau misalkan kamera BAM dari sebuah smartphone itu setebel ini, biasanya kameranya bakalan GGWP banget. Dan kalau kalian lihat lensa utamanya yang 108 megapiksel ini, gila, gede banget ya. Harganya 699. Bayangkan kalau misalkan kalian beli iPhone XR yang baru, harganya kalau nggak salah 799 untuk yang versi 64. Jadi kalau dibandingkan dengan ini 8GB 256 udah pakai Snapdragon 865, iPhone XR itu A12 kalau nggak salah. Ya, tapi tetap ya pasarnya beda. iPhone, Android. Kemudian di bagian kanannya ada side mounted fingerprint yang juga ada menjadi untuk tombol power. Kemudian juga ada volume up and down, di bagian atasnya ada infrared blaster, kemudian ada mic, dan di sini ada untuk LED notifikasi di bagian dekat kamera sini. Kemudian ini ada selfie kamera di depan, dan untuk bagian layarnya ini dia juga menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Sambil kita nyalakan dan kita aktifasi nanti untuk hands on kita. Di bagian kiri hanya ada antena, di bagian belakang ada di bagian bawah ada SIM tray, kemudian ada konektor Type-C tadi, speaker. Nah, speakernya ini udah dual stereo ya. Dan untuk SIM tray-nya dia dual SIM, jadi tidak bisa ditambah untuk micro SD card. Jadi kalau misalkan kalian pengen varian yang lebih tinggi ya harus ke Mi 10T Pro. Kalau kalian merasa 256GB terlalu banyak ya, di Mi 10T yang 128GB, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Dan sekarang langsung aja kita hands on Mi 10T Pro, sebuah spek
Dan sekarang langsung aja kita hands on Mi 10T Pro, sebuah flagship killer di akhir tahun 2020 yang berarti juga bakalan menjadi flagship killer di kuartal pertama 2021. Kita awali dulu dari notification centernya. Nah, untuk MIUI 12 ini menurut saya enak banget sekarang ya, dia ringan dan juga responsif. Dan kalau kita lihat banyak banget menu di sini dan yang paling sering ditanyakan adalah NFC. Dan karena harganya 6 jutaan dan termasuk flagship killer, tentu sudah ada NFC di sini. Dan sekarang langsung aja kita lihat untuk skor Antutunya. Nah, untuk skor Antutunya 543.000. Ini adalah skor kedua. Sebenarnya saya juga tes juga ya. Saya screenshot di sini. Ini adalah skor pertamanya 577.000. Kemudian ketika saya tes lagi untuk kedua, dia turun menjadi berapa tadi? 543 ribuan. Dan kalau kita lihat di My Device-nya ini, karena dia sudah menggunakan RAM bukan hanya 8 GB, tapi RAM-nya udah pakai LPDDR5. Untuk storage-nya juga udah pakai UFS 3.1, jadi juga lebih kenceng. Kemudian buat kalian yang mungkin nggak percaya Antutu, tenang, kita juga coba di Geekbench 5. Nah, di Geekbench 5 untuk performa single core-nya tinggi banget nih, 906 3381. Sebenarnya kalau udah pakai Snapdragon 865 benchmark sintetik seperti ini seharusnya nggak terlalu dipusingkan lah karena pasti kencang. Kemudian saya tadi juga sempat untuk CPU throttling test. Sebentar. Kalau CPU throttling test berarti kita masuk ke screenshot. Udah saya screenshot semua ya. Jadi untuk CPU throttlingnya ada di sini. Nah, dia bisa stabil 100% terus itu di kisaran 10 menit pertama, kemudian dia turun lagi di konstan atau di stabil itu di 80%, dan ini saya benchmark selama 30 menit. Untuk skornya kalian bisa langsung lihat di sini. Kemudian selain CPU throttling juga saya tes untuk kecepatan storage-nya yang UFS 3.1 dan untuk skornya bisa kalian lihat di sini. Tapi apalah artinya benchmark sintetik? Jadi sekarang langsung aja kita tes untuk gaming. Pertama, seperti biasa kita coba dulu di game PUBG Mobile. Nah, di sini kalau kalian lihat settingan untuk 90 FPS-nya udah ke unlock. Ini saya sama sekali nggak pakai GFX tool atau aplikasi lain, jadi bener-bener udah bawaan dari Mi 10T Pro dan juga PUBG-nya. Cuman ketika saya tes pakai aplikasi Geekbench Pro untuk measuring FPS yang tertera itu cuma ya 60, sama seperti di Smooth Extreme, gak bisa tembus di atas 60. Kalau untuk gameplaynya sih sama sekali nggak ada masalah. Untuk sensor gyronya juga udah akurat, dan di game ini juga turun itu paling mentok-mentok di 55 FPS, nggak pernah turun di bawah 50 FPS. Kemudian ketika saya gunakan untuk bermain di game yang memang sudah support 144 Hz Mortal Kombat, untuk average FPS-nya ada di 120 FPS. Jarang banget untuk drop di bawah 100 FPS. Kemudian lanjut ke game Genshin Impact. Nah, di game ini kita pakai settingan rata kanan nih. Untuk FPS-nya 60, render resolution-nya ada di high atau istilahnya mentok rata kanan lah. Dan hasilnya kalau misalkan lagi jalan-jalan, terbang itu masih stabil di 60 FPS. Cuman kalau udah war ya ada dropnya juga sih sekitar 35an FPS. Jadi kalau untuk gameplay Genshin Impact di Mi 10T Pro ini menurut saya sih udah nyaman-nyaman aja. Snapdragon 865 cuy. Kemudian setelah kita tes game, kita coba untuk ukur surface temperaturnya. Untuk surface-nya menurut saya standar sih ya. Ya kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius kalau misalkan digunakan untuk bermain game kira-kira 2 jam, dan ini sudah 3 game yang kita mainkan. Lanjut ke tes kamera. Nah, ini saya coba di resolusi 4K 60 FPS. Dan kalau kalian lihat ini saya lagi jalan ya, dan ada, kalau dibilang stabil sih enggak, karena kayak semacam ada gempa, kayak ada stutternya gitu. Jadi kameranya kayak shaky-nya masih cukup kerasa. Kemudian yang ini adalah 4K 30 FPS dan saya aktifkan untuk cinema mode-nya. Nah, kalau kita pakai cinema mode, bar bagian bawah dan juga atas itu langsung kayak sinematik gitu. Kayak langsung aspek rasionya 21:9. Dan kalau dibilang stabil, menurut saya sih ya lebih stabil ya dibandingkan dengan 4K 60 FPS tadi. Cuman kalau mau stabil lagi ya di resolusi 1080p 60 FPS. Nah, ini saya coba ya di jalan yang makadam seperti yang kalian lihat, dashboardnya udah naik turun seperti itu mobilnya. Cuman gambarnya tidak shaky seperti tadi, jadi nggak ada gambar yang stutter, nggak ada gambar yang patah-patah, mulus banget walaupun jalannya lebih makadam dibandingkan dengan jalan yang tadi. Dan masih banyak banget fitur kamera di Mi 10T Pro ini, contohnya seperti tracking objek, dimana dia akan mengikuti objeknya secara terus-menerus, nggak bakalan hilang kecuali kotakannya ini bener-bener hilang dari frame kalian. Kemudian juga ada fitur yang namanya cloning
atau Kage Bunshin no Jutsu. Jadi kalau misalkan foto bisa sampai 4 foto atau 4 manusia yang bisa di-cloning. Kemudian kalau video dia bisa cloning sampai 2 orang. Nah, masih banyak banget fitur dari Mi 10T Pro ini, terutama di MIUI 12 dan juga kameranya. Jadi saya akan bikin video terpisah. Dan ini adalah kualitas kamera depan di resolusi 1080p 30 fps. Nah, cukup segini aja untuk tes kameranya karena banyak banget ya ternyata fiturnya. Jadi saya akan gabungin nanti di video reviewnya biar durasi yang video kali ini sini kamu sini cium. Biar di video kali ini nggak terlalu panjang. Oke. Sekarang lanjut ke sektor layar. Untuk layarnya karena segmennya udah flagship killer, jadi layarnya udah pakai 144Hz refresh rate, tapi perlu digarisbawahi adaptive sync 144Hz. Adaptif, jadi dia bakalan adaptif tergantung pemakaian kita. Jadi sayangnya memang belum ada fitur yang bisa langsung ngelock refresh rate-nya ini di 144Hz. Tapi untungnya buat kita baterainya akan lebih awet karena kalau di 144Hz terus ya baterainya nanti bisa lebih boros. Dan walaupun ini harganya 6 jutaan ya, kalau kalian lihat di bagian kiri itu masih ada screen bleeding karena kan dia panelnya pakai IPS ya. Saya kira untuk yang IPS screen bleeding ini adalah smartphone yang harganya 3 jutaan. Tapi yang 6 jutaan pun kalau dot display untuk selfie kameranya ternyata juga ada screen bleedingnya di bagian kiri. Tapi nggak terlalu terlihat seperti di Poco X3 NFC atau HP 3 jutaan yang pakai panel IPS yang lain. Dan sekarang lanjut ke sektor baterai yang memiliki kapasitas 5000 mAh. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Lock Info List. Ketika 71% itu jam 21.56 dan di sini saya buat untuk download Genshin Impact, download PUBG, download aplikasi untuk benchmark kita, dan jam 21.56 71% sampai jam berapa nih? Jam 3 pagi ya, itu masih sisa 20%, jadi sekitar 71%, sekitar berkurang 50% untuk waktu 5 jam. Jadi 10%-nya itu 1 jam. Tapi di sini itu saya buat download semuanya ya. Saya coba untuk benchmark Antutu juga 2 kali tadi termasuk. Jadi pemakaiannya cukup ekstrim. Dan untuk waktu pengecasannya tadi jam 18.59 ini masih sisa 47% dan fullnya itu nggak ada sejam pokoknya. Nah, kalau kalian lihat 19.49 dia udah full. Jadi untuk charging yang 33 watt itu menurut saya lumayan cepat. Kemudian lanjut untuk Netflix. Untuk wideband-nya jelas udah ada di L1, jadi resolusinya bisa Full HD. Dan harus saya akui untuk layar dari Mi 10T Pro ini walaupun belum AMOLED, panelnya masih pakai IPS, resolusinya udah Full HD Plus tapi dan 500 brightness nits. Bayangkan ya, itu cerah banget brightnessnya. Dan untuk NTSC-nya ada di 96% dan dia juga sudah memiliki sertifikasi DCI P3. Nah, jadi seperti yang kalian lihat kualitas panel IPS-nya Mi 10T Pro ini menurut saya ugal-ugalan banget lah. Apalagi dia juga sudah punya fitur XDR10. Nah, seperti ini kualitas layarnya. Nah, itu ada refleks cahaya, tapi brightness saya ini kayaknya belum paling terang deh. Kalau misalkan paling terang 500 nits, apakah dia bisa mengalahkan? Wih, masih terlihat loh ya. Gila, emang beneran IPS-nya Mi 10T Pro ini menurut saya ugal-ugalan banget lah. Nah, seperti ini. Untuk audionya dia juga stereo dan kualitasnya kira-kira seperti ini. Sayangnya kalau misalkan saya pakai volume paling kenceng ya, bagian back covernya ini kerasa getar. Jadi mirip seperti di Poco X3 NFC. Coba kalau misalkan volumenya 50% nggak terlalu kenceng sih ya. Tapi kalau 100% kalau misalkan nggak pakai case kerasa banget getarannya. Jadi kayak geli-geli gimana gitu. Atau mungkin memang disengaja seperti ini oleh Xiaomi ya. Karena kalau kalian tahu Sony itu ada namanya vibration apa gitu, dan itu bisa kalian atur. Jadi dia kayak dibikin getar-getar. Jadi ketika ada bass atau suara tabrakan dia kayak getar gitu. Biar kita nontonnya itu serasa kayak real gitu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Mi 10T Pro kali ini. Dan video reviewnya mungkin 1 minggu lagi ya, karena banyak banget fitur di Mi 10T Pro dan juga MIUI 12 ini. Contohnya seperti kalau misalkan kalian nggak langganan YouTube Premium, kalian bisa mendengarkan YouTube ketika kondisi screennya lock atau smartphone-nya mati. Kemudian juga masih banyak banget fitur lain yang pengen saya share nanti. Jadi saya bikinkan video tersendiri. Atau mungkin kalau kalian punya pertanyaan mengenai Mi 10T Pro ini, akan saya jawab di reviewnya. Kalian tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalian pengen share pengalaman kalian menggunakan Mi 10T Pro. Kalau untuk unboxing dan hands on ini menurut saya kekurangannya cuma satu sih ya. Jadi dia tidak ada dedicated
untuk micro SD card. Buat kalian yang mungkin suka nyimpen video 4K dan Mi 10T Pro ini kan resolusinya bisa 8K ya, dan 8K itu membunuh storage cepat banget. Jadi kekurangannya di situ sih ya, dia tidak bisa upgrade. Jadi kalau kalian pengen yang besar sekaligus, langsung aja ambil yang Mi 10T Pro. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.